Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Allah. Pembacaan kita dari kitab Kolose pasal yang kedua. Dalam pasal 2 kita membaca satu bagian atau satu perikop mulai dari ayat 6. Ya, Kolose pasal 2. Ya, bagaimana kita yang sudah di dalam Kristus harus hiduplah terus di dalam Kristus. Jadi Kristus yang tampak di dalam hidup kita. Jadi praktek hidup kita adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Allah atau sesuai dengan firman Allah. Ayat 6 saya baca, ayat 7 Bapak Ibu Saudara sekalian, dan seterusnya. Ayat 6, firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu tetap teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaninya seluruh kesenangan Allah. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah menutupi pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka dalam kemenangan yang sesungguhnya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kita melihat bagaimana kehidupan seorang percaya, seorang yang hidup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, atau orang Kristen sejati, orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dahulu kita hidup di dalam dosa, ya, jauh dari kebenaran, jauh daripada Tuhan. Nah, dosa-dosa kita tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, kepintaran kita, usaha kita, tidak bisa. Dan ternyata dosa-dosa ini ya diselesaikan oleh Yesus di kayu salib, ya. Ya, bahkan dikatakan apa? Dipakukan di kayu salib itu. Jadi kita sekarang adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah. Kita adalah pribadi-pribadi yang dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, bahkan dikatakan seperti ada surat hutang, dosa-dosa kita itu dicatat dan itu menjadi hutang kita, dan hutang ini dihapuskan, surat hutang ini diselesaikan, ya. Dahulu memang kita mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Itu dikatakan di ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi Tuhan sudah mengampuni segala pelanggaran kita, ya. Untuk penyelesaian itu Dia, yaitu Yesus, mati di kayu salib, ya.
dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya. Jadi surat hutang itu, tuntutan-tuntutan itu ditiadakannya, ya, ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib itu. Jadi tuntutan-tuntutan yang mendakwa kita, dosa-dosa kita, ya, yang mengarahkan kita karena dosa kita maka kita akan mati nanti masuk neraka, itu sudah tidak ada lagi, sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Jadi kita adalah orang-orang merdeka, orang-orang yang mengalami pembebasan dari ikatan dosa, ikatan kuasa kegelapan. Nah, oleh karena kita pribadi yang sudah percaya adalah pribadi-pribadi baru, hidup yang dibaharui, ya, sudah lahir baru. Nah, bagaimana kehidupan kita selagi kita di dunia ini? Nah, kebenaran firman Tuhan mengatakan, karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, ya, di dalam Yesus. Jadi jangan pernah kita meninggalkan Kristus. Jangan pernah kita menyangkal Yesus. Jangan pernah kita menyembah ilah-ilah yang lain. Kita hanya berserah kepada Yesus. Kita tinggal di dalam Yesus, tetap di dalam Dia. Ya, dan Yesus pernah berkata, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus di dalam Yesus. Ya, apa artinya di dalam Yesus? Ya, kita berserah kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita mengagungkan Dia. Nah, ketika kita menghadapi persoalan pergumulan, datang kepada Yesus, berdoa kepada Dia. Jadi berserah terus kepada Dia. Ketika kita hendak melakukan segala sesuatu, hendak bepergian, tetap berserah kepada Yesus, hidup di dalam Yesus. Dan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perintahkan, kita lakukan. Nah, hidup di dalam Yesus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, andalkan Dia. Ya, teruslah hidup di dalam Kristus, karena memang kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ya, sangat disayangkan kalau hanya karena ada persoalan pergumulan di dunia ini yang kita hadapi, kemudian kita meninggalkan Yesus, atau mungkin ada rayuan-rayuan lain, ada pemberian-pemberian lain. Oke, kamu tinggalkan Yesus, nanti kamu dapat harta. Ya, oke, tinggalkan Yesus, sembah yang lain, tapi kamu akan dapat jabatan. Nah, ini kan sangat disayangkan. Padahal yang terutama adalah ya hidup di dalam Yesus. Kalau kita punya jabatan, punya harta, tapi kita di luar Kristus, hanya tinggal nunggu waktu. Semuanya itu tidak akan bisa membahagiakan kita karena kita ada di luar Kristus. Tapi kalau ada di dalam Kristus, ya mungkin hari ini kita tidak ada harta itu, tidak ada jabatan itu, tidak ada yang lain yang dicari oleh bangsa-bangsa, yang dicari oleh orang dunia. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, nah Kristus bisa memberikan itu kepada kita. Ya, jadi tetap di dalam Kristus. Yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya, ada dua gambaran di sini kalau kita lihat, seperti pohon yang ditanam, berakar itu menancap akarnya supaya dia kokoh terus bertumbuh. Jadi kekristenan itu adalah pertumbuhan, ya. Iman kita harus bertumbuh. Pengiringan kita kepada Kristus harus terus bertumbuh. Ya, sebab akan menghadapi tantangan. Ya, pengajar-pengajar sesat. Ya, rayuan-rayuan dari roh-roh dunia yang lemah. Jadi kita harus berakar. Jadi melekat penuh kepada Tuhan. Mencengkram. Ya, akar-akar itu mencengkram tanah sehingga ketika ada badai, ada angin kencang yang melanda, dia tetap kokoh. Nah, kemudian gambar yang kedua di sini, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Jadi seperti bangunan yang pondasinya kuat, berakar, kokoh, pondasi kuat, maka waktu bangunan itu naik, ya, dia tidak akan roboh. Kira-kira begini, kalau pondasi kita, pondasi yang kekuatannya hanya untuk 2 lantai, kemudian kita bangun di atasnya 4 lantai, itu nggak kuat.
akan roboh, ya. Tetapi kalau bangunan itu pondasinya 4 lantai dan kemudian memang di atas terus, jangan hanya puas 1 lantai karena pondasinya 4 lantai. Naik terus bangunan, naik terus sampai 4 lantai sesuai dengan pondasi itu. Jadi ketika ada badai, ada tantangan, nggak masalah karena pondasinya kuat. Ya, pondasinya kuat. Jadi dibangun di atas dia. Kita ini harus dibangun terus di atas Kristus. Ya, jadi segala sesuatu yang mau kita lakukan ya di muka bumi ini, kita harus mendasarkannya kepada firman, mendasarkannya kepada Yesus. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Misalnya kita punya program nih, mau lakukan ini, bisnis kah? Apakah semua mau lakukan itu dan itu? Kemudian lihat, ya, adakah itu sesuai dengan firman Allah? Adakah itu sesuai dengan kehendak Kristus? Nah, jika ternyata bertentangan, jangan lanjutkan itu. Ya, ganti program. Ya, tetapi kalau itu sesuai dengan firman Allah, lanjutkan. Oh, ada tantangan? Iya, ada tantangan. Tapi harus terus dibangun. Berikut, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh, kokoh. Jadi kita sebagai orang percaya nggak boleh semakin mundur, ya, harus semakin kuat, semakin teguh. Apalagi ya kita akan menghadapi ya hari-hari akhir, ya, zaman akhir yang semakin keras, yang semakin dahsyat, yang semakin luar biasa. Ya, cobaan ini, godaan ini, situasi yang kita alami semakin sulit. Berarti dibutuhkan kekuatan, ya, iman yang tangguh, yang teguh untuk menghadapi tantangan-tantangan masa kini yang semakin luar biasa ini. Jadi kita harus bertambah teguh dalam iman, ya. Jangan gampang loyo, jangan gampang putus asa, jangan gampang kehilangan pengharapan, ya. Jangan ngambek, ya, gitu ya. Aduh, gini, enggak, ini persoalan terlalu luar biasa, aku nggak mampu. Ya, tidak, tapi hadapi. Ya, iman semakin teguh. Aku percaya aku dapat menghadapi persoalan-persoalan hidup ini, ya. Kemudian dikatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kita sebagai orang percaya perlu terus bersyukur. Amin. Bersyukur untuk segala sesuatu. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersyukurlah. Oh, kita hari ini Tuhan berikan situasi seperti ini, ya, bersyukur. Terima kasih Tuhan yang bekerja sekian lama, gaji belum naik, bersyukur, tetap bersyukur. Oh, gaji naik, oh, bersyukur sekali, ya, bersyukur gaji naik, bersyukur. Oh, ada harus dana-dana yang harus kita keluarkan, bersyukur, ya. Aduh, hari ini kok Tuhan izinkan saya sakit, bersyukur, naikkan syukur, ya. Ini kok ada kerugian usaha hari ini, bersyukur. Tidak gampang, ya. Kita bersyukur kalau berkat-berkat mengalir, ya, tidak ada masalah. Tapi mampukah kita bersyukur dalam kondisi yang sulit? Ya, ekonomi kita mengalami kesulitan, ya. Mampukah bersyukur? Dana kita sudah nggak punya, ya. Mampukah bersyukur? Kita mau membutuhkan sesuatu, ya, tapi hal itu tidak bisa kita dapatkan secara manusia, ya. Mampu bersyukur. Nah, rupanya hati kita harus melimpah dengan syukur. Paling tidak, gitu lah, ya, kita masih ada nafas, gitu ya. Jadi biarlah, ya, segala yang bernapas memuji Tuhan. Jadi bersyukur, puji Tuhan untuk nafas hidup pagi hari ini. Amin. Masih hidup, masih bernapas, berarti tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Oh, saya mengalami beban yang luar biasa, tapi kan masih hidup. Haleluya, amin, masih hidup Tuhan. Tidak gampang, ya. Ini susah, masih hidup, ya. Terus bagaimana? Saudara sedang bergumul, ya. Kemudian saudara cerita kepada teman, aduh saya begini. Ya, kemudian teman bilang, masih hidup? Masih, ya bersyukur.
Ya, bersyukur kan masih hidup. Kalau sudah tidak hidup nggak bisa bersyukur. Jadi orang-orang yang hidup, ya apalagi sudah di dalam Tuhan, harus bersyukur. Ya, ini kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan. Hendaklah, hendaklah, hendaklah. Jadi ini adalah himbauan, nasihat, saran, aturan atau petunjuk daripada Tuhan bagaimana kita yang sudah hidup di dalam Kristus. Ya. Nah, ada peringatan. Di ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jangan mau mendengar nasihat-nasihat yang bukan daripada Tuhan. Walaupun kelihatannya itu seperti bagus, tapi itu hanya filsafat kosong dan palsu. Ya, ajaran-ajaran dunia yang akan menyesatkan. Jadi hati-hati. Nah, ini biasanya godaan yang datang kepada kita ketika kita menghadapi satu tantangan, masalah besar atau penderitaan. Hati-hati dengan filsafat kosong dan palsu yang akan melemahkan iman kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita tetap di dalam Kristus. Ya, dan jangan pernah mundur daripada Dia. Berserahlah kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Dia adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kita, Tuhan yang mengerti keadaan kita, dan Dia juga tahu ya dengan tepat waktunya menolong kita, menjawab doa-doa kita. Dia memberi yang terbaik bagi setiap kita yang setia mengikuti Dia. Setialah terus di dalam Kristus sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan menaikkan doa-doa kita, apapun yang menjadi beban pergumulan kita, datanglah kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Percayalah, Dia sanggup menolong, ya. Dia sanggup menolong tepat pada waktunya. Kita naikkan satu pujian, kemudian kita akan berdoa bersama-sama.